Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alfa Booking. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan reaction TikTok positif tanya jawab Ustadz Abdul Somad. Ya, gimana videonya? Langsung saja kita ke video pertama. Saya pernah jadi imam waktu sholat maghrib di kerjaan saya. Waktu itu saya bawa surat At-Tin. Tak tahu tak kenapa masuk ke Al-Ma'un. Saya tahu saya salah baca surat, tapi makmum diam saja. Pas waktu selesai baru saya dikasih tahu bahwa saya sudah baca surat. Itu grogi namanya. Wat-tini waz-zaitun. Langsung membelok dia. Tapi saya bilang ke mereka, kenapa kalian diam? Apakah salat saya sah Pak Ustaz? Sah. Karena baca ayat itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Baca ayat itu sunnah. Membelok ke situ sah. Tapi kalau ayat itu dia latah, menyampur ke bahasa asing, batal. Ini suratul mustaqim wa dhalin amin. Habis itu baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ada anak-anak main mercon di luar. Oh my god. Keluar kata bahasa asing, batal. Misalnya seandainya kita menjadi imam, guys. Kita membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Dan ketika mau membaca surah pendek, kita keliru ya, guys. Lalu makmum tidak membenarkan atau tidak menyalahkan. Nah, itu sholat kita akan tetap sah, guys, karena surah-surah di dalam sholat yang kecuali Al-Fatihah itu semuanya sunnah, guys. Oke, guys, next videonya. Nah, di atas kuburan Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih. Tasbihnya sampai ke orang yang mati. Tasbihnya meringankan. Tasbihnya. Itulah mengapa orang ziarah kubur baca doa, tahlil. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini bapak ambil sawit tanam di atas kubur. Kenapa kau tanam sawit di atas kubur? Sedangkan pelepah korma saja dapat pahala, apalagi sawit dan kelapa. Dan itu maksudnya. Begitu juga orang yang menyiramkan bunga itu, sebelum bunga itu kering, maka dia bertasbih. Oh, kalau gitu siramkan aja lah bunga banyak-banyak Pak Ustadz. Bahwa Nabi pernah meletakkan pelepah korma basah, ya. Tapi kita jangan terlalu berharap pada tasbih tanam-tanaman, tasbih pokok kayu. Kita berharap kepada iman dan amal Oke, dari video tadi kita belajar bahwasanya menaruh daun yang masih segar itu boleh ya, guys, bukan bid'ah. Dan itu Rasulullah pernah mengajarkan kita, karena Rasulullah pernah menaruh pelepah kurma, karena pelepah kurma itu berzikir. Pelepah kurma saja itu berzikir dan diterima zikirnya oleh Allah dan jadi doa kepada orang yang sudah mati, apalagi doa-doanya orang yang beriman, baca-bacaan orang yang beriman. Itu tidak apa-apa ya, guys ya. Oke, guys, next videonya. Bolehkah sholat jamaah diulang sampai 3 kali? Karena di tempat kerja, tempat sholatnya kecil, ada teman yang bilang itu bid'ah. Apa boleh sholat diulang sampai 2-3 kali? Nabi sholat sama Mu'az bin Jabal. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, Mu'az tinggal di masjid. Tak berapa lama datang sahabat Mu'az dari kampung. Mu'az, kami ingin kau lah jadi imam Mu'az. Mu'az sholat sekali lagi jadi imam. Itu dalil sholat boleh 2-3 kali. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua mencari fadilah, keutamaan. Ya, dari video berikut kita belajar bahwasanya sholat yang diulang-ulang itu tidak apa-apa ya, guys, karena ketentuan yang berlaku. Misalnya kita dalam kapal atau perahu yang sempit, guys, itu kan tidak mungkin semuanya langsung sholat bersamaan.
karena keterbatasan tempat. Jadi tidak apa-apa untuk sholatnya diulang gitu. Oke guys, next videonya. Pertanyaannya Ustaz, tadi ada akidah, kemudian ada fikih, kemudian ada tasawuf. Sekarang ini ada yang mengatakan kalau kita sudah mencapai derajat ma'rifah, idza balagha al-mahabbah indallah, maka dia sudah tidak wajib untuk melakukan kewajiban. Jadi yang wajib dikatakan mubah, yang haram dikatakan mubah. Kenapa kamu gak sholat? Sholat itu kan buat ibadahnya orang yang bawah-bawah. Kalau saya ini derajatnya sudah tinggi, ingat Allah sudah cukup. Dia di satu sisi katanya mengamalkan tasawuf, tapi kemudian fikihnya kacau. Bagaimana pandangan kita yang seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas angin, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasul SAW meninggalkan sholat? Tidak pernah. Bahkan ketika beliau sedang sakit sekalipun, dititahkan menjadi imam Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, beliau agak kuat sedikit, beliau datang ingin sholat berjamaah. Saat pingsan diambil air dimasukkan ke dalam kirbah, kulit kambing yang dijahit 6 kirbah disiramkan ke wajah beliau, terbangun tersadarkan, beliau ingin sholat berjamaah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku sudah wusul, saya ini sudah wusul kepada hakikat ma'rifat, tidak lagi sholat. Maka itu pernah ditulis dalam salah satu mu'allafat Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, kemarin kita bahas, ketika ada orang mengatakan dia ini sudah wasal, sudah wasil, sudah wusul. Betul, wusul kemana? Wusul ilal jahim, sampainya ke neraka jahanam. Karena orang yang hakikat ma'rifat tetap tidak meninggalkan syariat. Tariqat Naqsyabandiyah, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, diambil dari kata naqs, mengukirkan, menggambarkan dengan gambaran yang begitu indah. Kalau ma'rifat itu adalah mutiara di dalam kerang, di dalam laut, maka tidak akan mungkin bisa diambil langsung. Dia mesti dengan perahu, perahunya itu adalah syariat, dan dia mesti ada lautnya, lautnya itu adalah hakikat, dan mesti menyelam ke dalam, berenang menyelamnya itu adalah tariqat, dan mutiara yang didapat itu adalah ma'rifat. Maka syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari membagi 3 kelompok ahlul bid'ah. Yang pertama adalah al-firqah al-rafidah, Syiah Rafidah. Yang kedua adalah al-wahhabiyah. Yang ketiga adalah al-ibahiyun. Apa itu al-ibahiyun? Orang yang membolehkan yang diharamkan syariah karena menganggap sudah sampai kepada makam tertentu. Jadi 3 kelompok ini sudah dibahas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di 100 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita tetap berpegang kepada akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, berfikihkan kepada fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan bertasawufkan sunni, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tasawuf sunni, tasawuf amali, bukan tasawuf nazari yang hanya berpetualang dalam rasa-rasa yang meninggalkan syariat. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari barusan kita belajar bahwasanya seorang yang sudah mencari makom hakikat ma'rifat, yang sudah ma'rifat, itu harus tetap sholat ya guys. Meskipun sholatnya itu sudah beda dengan caranya guys. Kita harus sholat. Kalau ada seorang yang sudah merasa dirinya sudah mencapai makom ma'rifat dan lalu dia tidak sholat, menghalalkan apa yang haram, itu adalah ahli neraka ya guys ya. Oke guys, next videonya. Tak bina, ada dalil. Semoga yang hadir di rumah Allah ini selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Ustadz minum dulu biar segar. Sudah habis. Apa doa agar dosa yang kita lakukan sekalian hilang? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak ada yang lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullahalazim. Lebih pendek lagi Pak Ustaz. Astaghfirullah. Nabi selesai salat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu paling pendek. Astaghfirullah
Rabbal baraya. Itu nyanyi namanya. Ya, kita harus tetap bertobat ya guys, setiap hari, karena kita tidak tahu kapan kita melakukan dosa dan kapan kita akan diampuni oleh Allah. Makanya kita harus terus berusaha untuk bertaubat, berlomba-lombalah dengan orang yang bermaksiat tapi bertaubat ya guys. Oke guys, ya mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada video yang akan di reaction, ditulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa subscribe ya guys ya, biar saya semangat untuk membuat kontennya dan terus berkembang menjadi orang-orang yang bisa menambah wawasan bagi orang lain dan bisa jadi yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga, doakan saja guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.